Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihadyihi ila yaumiddin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Syukur alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya dari fiil yang mabni. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa fiil yang mabni meliputi seluruh bentuk fiil madhi. Ada 14 kata. Yang kedua, seluruh bentuk fi'lul amr. Ada 6 kata. Dan bentuk fiil mudhari' 1 yang bersambung dengan nunul inath, 2 yang bersambung dengan nunut taukid. Pada kesempatan ini kita akan membahas alamatu bina'il fi'li. Ya, yang akan kita bahas sekarang adalah apa? Tanda mabninya fi'il. Ya. Alamatu bina'il fi'li. Nah, ya, tanda-tanda apa? Mabninya fi'il. Mengapa ini harus kita ketahui bersama? Karena seperti kita mempelajari isim, ya, seperti kita mempelajari apa? Isim. Di sana ada isim-isim yang mabni, ya, seperti apa? Dhamir, seperti isim isyarah, seperti isim mausul, seperti adadul murakkab, ya, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Maka di sana didapati alamatu bina'il ismi. Tanda mabninya apa? Isim. Seperti yang pernah kita pelajari, ada mabniun 'alal fathi, ada pula mabniun 'alal kasri, ada pula mabniun 'alal dhammi dan mabniun 'ala sukun. Itu untuk apa? Isim. Nah, sekarang kita akan fokusnya setelah kita mempelajari tentang fiil-fiil yang mabni, ya, bentuk-bentuknya tadi sudah kita paparkan. Maka sekarang kita akan mempelajari tanda-tanda ya mabninya apa? Kata kerja. Apa saja tandanya? Saya harap ya saudaraku dan saudariku ya membuka buku yang ini ya, yaitu buku yang disusun oleh Al-Ustadz Ahmad Aceng Zakaria. Semoga Allah menjaganya, memberkahinya, dan menjadikan tulisan beliau ini menjadi ya timbangan amal kebaikan untuk beliau fid dunya, lebih-lebih apa? Fil akhirah. Di halaman yang ke-74 dan seterusnya ya, di halaman 74 dan 75 di buku beliau ini ya, beliau menjelaskan tentang bab al-af'alul mabniyah. Fiil-fiil yang mabni yang tadi telah disebutkan. Ya, yaitu ada fi'il madhi secara keseluruhan, ada fi'il amr secara keseluruhan, dan ada fi'il mudhari' yang apa tadi? Bersambung dengan nun inath dan yang bersambung dengan apa? Nunut taukid. Di sini beliau menyebutkan tentang mabninya, tanda-tanda mabninya apa? Fi'il madhi. Tolong saya ulangin sekali lagi. Bisa dibuka di halaman 74, 75 untuk cetakan baru sekitar halaman itu, ya. Di sana beliau menjelaskan tentang alamatu bina'il fi'l. Yang pertama adalah apa? Ya, bina'u fi'lil madhi. Ya, bina'u ya fi'lil madhi. Fi'lil madhi, yaitu apa? Tanda mabninya fi'il madhi. Bentuk apa? F1. Beliau menyebutkan di sana ada 3 saudaraku dan saudariku. Yang pertama adalah mabniun 'alal fathi. Ya, yang pertama, mabniun 'alal fathi. Ya, mabniun 'alal fathi. Yaitu apa? Mabni dengan apa? Dengan fathah. Mabni dengan apa? Harokat fathah. Perhatikan di sini ya, untuk mengetahui ya
bahwa F1 fi'il madhi itu mabninya dengan apa? Dengan fathah, yaitu apa? Saudaraku dan saudariku harus memperhatikan bentuk syakl, harokat dari lam fi'ilnya. Harokat dari apa? Lam fi'ilnya. Apa itu lam fi'il? Yaitu huruf yang ketiga, huruf yang terakhir dari fi'il madhi. Contoh misalnya kita dapati kata apa? Na'am, kataba. Ya, kaf disebut dengan fa'ul fi'il, ta disebut dengan ainul fi'il, la aba disebut dengan lamul fi'il. Maka untuk mengetahui tanda mabninya fi'il madhi, salah satunya mabniun alal fathi, mabni dengan fathah, yaitu apa? Antunna harus melihat apa? Bentuk harokat lam fi'ilnya. Ya, bentuk harokat apa? Lam fi'ilnya. Maka ketika saudaraku saudariku ditanya, misalnya kata darasa, na'am, darasa, bentuk fi'il madhi, na'am fi'il madhi. Lam fi'ilnya berharokat apa? Fathah. Ya, maka katakan darasa fi'il yang mabni, tanda mabninya dengan apa? Fathah. Mengapa? Karena dia tidak bisa berubah menjadi darosu, menjadi darosi, menjadi daros. Bisa berubah kalau sudah ditasrif. Tapi kalau sudah ditasrif, dia tidak lagi apa? Mengacu kepada dhamir huwa. Ya kan? Jadi mabniun alal fathi ini, saudaraku dan saudariku, meliputi dhamir apa? Huwa. Ya kan? Huwa. Kemudian meliputi dhamir apa? Hiya. Perhatikan, darasa, darasat. Ya, perhatikan untuk dhamir huwa dan untuk dhamir hiya, bentuk lam fi'ilnya darasat. Naam, darasat. Bentuk lam fi'ilnya fathah. Ya kan? Kemudian ada pula pada dhamir apa? Naam, huma. Ya, huma baik untuk mudzakkar ataupun untuk muannats. Ya, perhatikan, darasa, darasata. Naam, ya. Maka selebihnya itu masuk ke dalam bab mabni yang lainnya. Jadi darasa, darasa, ya, mabni ala al-fathi. Darasu mabni ala dhammi. Darasat mabni ala al-fathi. Darasata mabni ala al-fathi. Darasna, ya, darasna mabniun ala sukun. Darasta sampai darasna mabniun ala sukun. Ya, jadi sekali lagi fi'il madhi, ya, mabni dengan fathah kapan? Ketika dia mengacu kepada satu, dhamir huwa, dua, dhamir hiya, tiga, dhamir huma, baik untuk mudzakkar ataupun untuk muannats. Ya kan? Jadi darasa, darasat, darasa, na'am, dan darasata, darasata. Dia apa? Mabniun 'alal fathi. Sedangkan yang kedua, pemirsa, yaitu apa? Mabniun, na'am, mabniun 'ala dhammi. Dia mabni dengan dhammah. Perhatikan baik-baik. Dia mabni dengan apa? Dhammah. Kapan fi'il madhi itu tanda mabninya dengan apa? Dengan dhammah. Perhatikan. Kapan? Bila fi'il madhi tersebut mengacu kepada dhamir hum. Saya ulang. Bila fi'il madhi tersebut mengacu kepada dhamir hum. Selain dhamir hum apa saja? Mafi. Jadi fi'il madhi ketika mengacu kepada dhamir hum, darasu, fa'alu, katabu, ya kan? Dan seterusnya. Yang penting dia mengacu kepada dhamir hum, katakan tanda mabninya dengan mabniun 'ala dhammi. Apa? Darasu.
Nah, perhatikan di sini lam fiilnya harokatnya dengan apa? Dengan dhammah. Dengan apa? Dhammah. Maka kita katakan mabniun 'ala dhammi. Darasu fiil yang mabni. Bentuknya fiil madhi, tanda mabninya dengan madza? Dengan dhammah. Kemudian yang terakhir, saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Mabniun, ya, mabniun 'ala sukuni. Nah, yaitu mabni dengan sukun. Perhatikan baik-baik. Mabni dengan sukun. Jadi fi'il madhi tanda mabninya hanya ada 3. Mabniun 'alal fathi, mabniun 'alal dhammi, dan yang terakhir mabniun 'alas sukuni. Kapan fi'il madhi itu dikatakan tanda mabninya dengan sukun? Perhatikan, bila fi'il madhi itu mengacu kepada dhamir apa? Hunna sampai dhamir nahnu. Nah, jadi dhamir hunna sampai dhamir apa? Nahnu. Ya, lihat pola ya untuk tasrif fi'il madhi. Ya, dari dhamir apa? Hunna, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, semua bentuk lamul fi'ilnya. Apa itu lamul fi'il? Huruf yang ketiganya, huruf yang terakhirnya semuanya berharokat nada as-sukun atau as-sakinah. Karena dari mulai dhamir hunna sampai dhamir nahnu semua berharokat apa? Sukun lam fiilnya, maka fiil madhi tersebut tanda mabninya tidak boleh dikatakan mabniun 'alal fathi. Ingat, dari dhamir hunna sampai nahnu. Tidak boleh pula dikatakan mabniun 'ala dhammi. Ingat, dari dhamir hunna sampai dhamir nahnu. Tapi kita katakan dari dhamir hunna sampai dhamir nahnu, naqul mabniyun 'ala sukuni atau 'ala sakinah. Bisa dipahami? Dari mana kita bisa mengetahui dia mabni dengan apa? Sukun, ataupun dengan dhammah, ataupun dengan fathah? Lihat harakat dari lam fiilnya. Apa tadi lam fiil? Huruf terakhir, huruf asli yang ada pada apa? Fi'il madhi tersebut. Seperti apa? Kataba. Ya, kaf disebut dengan faul fi'il. Ta disebut dengan ainul fi'il. Ba disebut dengan lamul fi'il. Apa maksudnya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il? Huruf pertama, huruf kedua, dan huruf yang terakhir. Semoga penjelasan tentang alamatu bina'il fi'il, yaitu bina'u fi'lil madhi yang ada 3 ini bisa dipahami. Saya ulang, mabniun 'alal fathi ada di 4 dhamir. Apa saja? Huwa, hiya, huma untuk mudzakkar, dan huma untuk muannas. Mabniun 'alal dhammi hanya ada di 1 dhamir, yaitu di dhamir hum. Mabniun 'alas sukuni atau 'alas sakinati ada di dhamir hunna. Ada di dhamir apa? Hunna, ya. Ada di dhamir hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada di 9 dhamir, ya. 6 untuk apa? Mukhatab, ditambah 1 untuk ghaib hunna, ditambah 2 untuk mutakallim. 6, 7, 8, 9. Ada di 9 dhamir. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang alamatu bina'il fi'l. Sekarang kita akan melanjutkan, yaitu alamatu bina'i al-fi'li al-amr. Akan saya hapus terlebih dahulu, ya. Saya hapus dulu. Yaitu apa? Alamatu bina'i fi'lil amri. Tanda dari mabninya apa? Fi'lul amr. Ya. Bina'u fi'lil amri. Nah, fi'lil amri. Yaitu tanda mabninya apa? Fi'lul amr. Bisa dilihat, ya. Saudaraku, saudariku, di halaman 74.
ya, yaitu buku yang ini ya, yang disusun oleh Al-Ustadz ya Ahmad Aceng Zakaria ya, yaitu di halaman 74. Di sana beliau menyebutkan ya alamatu bina'i fi'lil amr ada 4. Ya, yang pertama adalah mabniun 'ala sukuni ya. Mabniun 'ala sukuni. Ya, mabni dengan apa? Dengan sukun. Perhatikan baik-baik, mabni dengan apa? Dengan sukun. Kapan ya fi'lul amr ini dikatakan apa? Mabniun 'ala sukuni, yaitu ketika kita mendapati fi'lul amr yang dia mengacu kepada dhamir apa? Naam, anta. Contohnya apa? If'al. Ya, if'al. Dhamir apa di sini? Anta. Uktub. Dhamir apa? Anta. Udrus. Dhamir apa? Anta. Ukhruj. Dhamir apa? Anta. Idhab. Dhamir apa? Anta. Ifham. Dhamir anta. Ya. Adakah lagi selain daripada dhamir apa? Dhamir anta, ya. Di sana kita dapati selain anta ada antunna. Ya, ada apa? Antunna. Misalnya apa? Ya, uktubna. Ya, uktubna. Perhatikan, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba dan apa? Uktubna. Jadi ada anta dan juga ada antunna. Antunna. Apa contohnya? Ya, if'al. Nah, if'al. Apa contohnya? If'alna. If'alna. Naam. Di sini dikatakan apa? Mabniun 'ala sukun. Dia mabninya dengan apa? Dengan sukun. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya apa? If'al dan if'alna, yaitu dhamir anta dan dhamir antunna pada F3 ini ya. Pada F3 ini mabniun 'ala sukun ya, yaitu kita lihat bentuk lamul fi'ilnya. Bentuk apa? Lamul fi'ilnya. Lam fi'il yang ada pada dua kata di sini ya, dua-duanya berharokat mada? Sukun. Dua-duanya berharokat apa? Sukun. Kemudian yang kedua ya, alamatu bina'i fi'lil amr yang kedua adalah mabniun 'alal fathi ya. Mabniun 'alal apa? Fathi. Nah, mabni dengan apa? Fathah. Perlu diingat saudaraku dan saudariku seiman, mabniun 'alal fathi ya, pada bentuk fi'il amr di sini adalah bila fi'il amr tersebut bersambung dengan apa? Dengan nun taukid. Jadi yang bisa disambungkan dengan nun taukid itu tidak semata-mata fi'il mudhari' yang tadi sudah kita jelaskan, tapi juga fi'il amr. Ya, contoh misalnya kita mendapati fi'il amr apa? Udrus. Naam. Udrus. Atau misalnya apa? Uktub misalnya. Uktub. Ini adalah bentuk fi'il amr. Tapi bentuk fi'il amr udrus, uktub di sini kita tidak mengatakan mabniun 'alal fath. Kita katakan kedua-duanya fi'il amr yang mabni dengan sukun. Tapi ketika kita hendak apa? Merubah mabni 'alal fathah, maka konsekuensinya adalah harus kita sambungkan dengan apa? Nun taukid. Apa artinya nun taukid? Nun pengeras, nun penegas dari kata tersebut. Maka jadilah apa? Naam. Udrusanna. Perhatikan, udrusanna. Nah, berubah menjadi apa? Uktubanna. Nah, ya, perhatikan di sini. Maka karena dia disambung dengan nun taukid, maka otomatis harokat lam fiilnya di sini, lam fiilnya adalah apa? Huruf sin di sini. Di sini huruf ba. Lam fiilnya, lam fiilnya. Maka dia berubah menjadi harokat apa? Fathah. Menjadi harokat apa? Saudaraku, saudariku, fathah. Maka fi'il amr ini ya, udrus menjadi udrusanna, ya kan? Uktub menjadi uktubanna.
kita tidak mengatakan mabni dengan sukun, tapi kita sudah katakan udrusanna uktubanna mabniun alal fathi. Apa alasannya? Karena telah disambungkan dengan apa? Nun taukid. Nun yang berfungsi untuk apa? Mengeraskan, menguatkan makna dari kata tersebut. Udrusanna, kalau udrus saja, belajarlah kamu, wahai seorang laki-laki. Uktub, tulislah kamu, wahai seorang laki-laki. Tapi kalau sudah udrusanna, hendaklah kamu sungguh benar-benar apa? Belajar. Uktubanna, hendaklah kamu sungguh benar-benar apa? Menulis. Artinya tidak lagi sama dengan sebelumnya. Di sini ada sisi apa? Penegasan, penguatan. Mengapa? Karena telah disambungkan dengan apa? Nunut taukid. Maka udrusanna uktubanna mabniyun alal fathi. Mabniya dengan apa? Fathah. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang ketiga adalah mabniun ala hadzfin nun. Ya. Ini tanda mabninya fi'il amr yang ketiga, yaitu apa? Naam, mabniun ala hadzfin nuni. Naam. Yaitu mabni dengan apa? Mencoret. Nah, mencoret, menghilangkan huruf apa? Huruf nun. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Jadi mabni dengan apa? Menghilangkan apa? Huruf nun. Yaitu apa? Di dhamir, perhatikan, antuma. Baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Kemudian pada dhamir apa? Antum. Ya, antum. Dan yang terakhir pada dhamir apa? Anti. Naam. Anti. Nah, anti. Jadi ada di 4 dhamir. Ya, ada di 4 dhamir. Ya, karena apa? Fi'il amr kan hanya kita dapati 6 dhamir. Anta, antuma, antum, anti, antuma dan antunna. Anta dan antunna ya mabniun ala sukun. Sedangkan mabniun alal fathi yaitu fi'il amr apapun bentuknya yang disambungkan dengan apa tadi? Nun taukid. Nah, maka tersisalah di sana apa? 4 dhamir. 4 dhamir tersebut adalah antuma 1, antuma untuk muannas 2, dan antum terakhir apa? Anti. Maka ketika saudaraku saudariku mendapati fi'lul amr dan fi'lul amr di sini mengacu kepada dhamir antuma, baik mudzakkar ataupun muannas. Contoh misalnya udrusa, udrusa, ukhruja, ukhruja, ifhama dan seterusnya, maka katakan dia tanda mabninya dengan ala hadzfin nun. Apa itu hadzfin nun? Dengan menghilangkan huruf nun yang ada pada akhirnya. Mengapa? Karena secara asal terbentuknya fi'lul amr itu dari fi'il mudhari'. Nah, ini penting pemirsa, saudaraku saudariku, untuk dipahami bahwa fi'lul amr itu ada dengan bentuk-bentuknya, dia diproses dari apa? Fi'lul mudhari'. Contoh misalnya taf'alu. Taf'alu, na'am. Kemudian taf'alani, taf'alani, taf'aluna, taf'aluna, na'am. Ini adalah bentuk F2. Ketika dirubah menjadi apa? F3, maka di sana ada istilah membuang mengganti. Membuang huruf mudhara'ah, mengganti dengan alif menjadi apa? Seperti ini. Ya, if'al dengan proses-prosesnya. Taf'alani, membuang dan mengganti, membuang huruf mudhara'ah mengganti dengan alif. If'alani, if'alani. Yang terakhir menghilangkan apa? Akhiran huruf nun. Jadilah apa? If'ala. Taf'aluna, membuang dan mengganti, membuang huruf mudhara'ah ta mengganti dengan alif. If'aluna, if'aluna. Langkah terakhir menghilangkan apa? Akhiran huruf nun. Perhatikan,
Hadzfun nun, setelah itu ditambahkan huruf alif menunjukkan dia apa? Jamak. If'alu. Begitu pula apa? Untuk dhamir anti pada F2. Taf'alina. Taf'alina. Ini F2. Setelah dirubah menjadi F3, maka membuang dan mengganti. Membuang huruf mudhara'ah ta diganti dengan alif. Maka jadilah apa? If'alina. If'alina. Dihilangkan hadzfun nun. Dihilangkan akhiran huruf apa? Nun. Maka jadilah dia apa? If'ali. If'ali. Jadilah dia bentuk apa? F3. Jadi perlu ya saudaraku dan saudariku pahami bahwa F3 fi'lul amr ada dengan bentuk-bentuknya karena diproses dari fi'il mudhari'. Maka istilah mabniun ala hadzfin nun ini dari sini. Taf'alani, taf'aluna, taf'alani, sama ya. Kemudian apa? Taf'alina. Ya, di 4 dhamir. Antuma untuk mudzakkar dan muannas, antum dan anti. Taf'alani, sama ya, mudzakkar dan muannas taf'alani. Berubah menjadi apa? If'ala, if'ala. Taf'aluna berubah menjadi apa? If'alu, membuang dan mengganti. Lalu dibuang itu huruf nunnya. Taf'alina berubah menjadi if'ali, yaitu membuang dan mengganti huruf mudhara'ah, kemudian dihilangkan itu akhiran huruf nun. Jadilah apa? If'ali. Maka dijadikan proses ini menjadi tanda mabninya fi'il amr yang ketiga. Apa tadi? Mabniun ala hadzfin nun. Mabni dengan cara membuang akhiran huruf nun. Yaitu apa? If'ala, ya, if'ala, if'alu, if'ala dan if'ali. Ya, pada 4 kata tersebut, saudaraku dan saudariku, kita tidak mendapati huruf nun. Huruf nunnya telah dihilangkan, yaitu proses dari fi'il mudhari' tadi. Kemudian yang terakhir, ya, disebutkan di halaman 75, tanda mabninya fi'il amr yang terakhir adalah, ya, yang keempat, ya, semoga masih terlihat, yaitu mabniun ala hadzfil akhir, ala hadzfil akhiri. Ya, ini tanda mabni fi'il amr yang terakhir. Yaitu apa? Mabni dengan membuang huruf penyakit yang ada pada akhirnya. Ya, huruf penyakit. Jadi contoh misalnya, ya, saudaraku dan saudariku, kita dapati kata misalnya apa? Ud'u. Ya. Ud'u. Nah, ini adalah bentuk apa? F3. Kemudian apa? Di sana kita dapati misalnya apa? Irmi. Nah, irmi. Ini juga bentuk F3. Kemudian kita dapati apa? Irba. Naam, irba. Ketiga-tiganya ud'u. Ya, berdoalah kamu. Irmi, lemparlah oleh kamu. Irba, relalah kamu. Jadilah kamu senang. Ketiga-tiganya ini adalah bentuk fi'il amr. Nah, ini kita katakan mabninya dengan apa? Dengan hadzfil akhir. Membuang huruf penyakit yang ada pada akhirnya. Karena masing-masing dari kata tersebut asalnya, ya, saya hapus dulu ini. Asalnya adalah, perhatikan, misalnya ud'u, asalnya adalah apa? Tad'u. Ya, irmi asalnya adalah apa? Naam, tarmi. Kemudian irda asalnya adalah tarbo. Nah, perhatikan, ini adalah bentuk F2. Setelah masing-masing diproses menjadi F3, maka perhatikan tadi, dibuang dan diganti, dibuang dan diganti. Dibuang itu huruf mudhara'ah dan diganti dengan alif. Maka jadilah apa? Naam, seperti ini. Ya kan? Seperti ini. Ya, dibuang itu masing-masing apa? Masing-masing huruf mudhara'ah. Tad'u, tarmi, tarba. Ini adalah bentuk fi'il mudhari'.
Tad'u, kamu sedang berdoa. Tarmi, kamu sedang melempar. Tarbo, kamu sedang apa? Ridho. Setelah dirubah menjadi F3, maka konsekuensinya adalah apa? Dibuang, dan diganti. Apa yang dibuang? Huruf mudhara'ah. Huruf ta diganti dengan alif. Ya. Berhubung ainnya berharokat dhammah, maka diganti dengan apa? Dhammah. Ud'u. Belum selesai. Karena wawu di sini adalah huruf illat. Huruf apa? Huruf penyakit. Maka wawu ini harus dihilangkan. Inilah yang dimaksud dengan mabniun ala hadzfil akhir, yaitu mabni dengan membuang huruf yang ada di akhir, yaitu huruf illat. Maka jadilah dia apa? Ud'u. Begitu pula dengan tarmi, digantilah ta dengan alif. Berhubung apa? Ain fi'ilnya di sini kasrah, maka alifnya harus apa? Kasrah. Irmi. Berhubung huruf ya di sini adalah huruf apa? Illat, huruf penyakit, maka dia harus apa? Dihilangkan, hadzful akhir. Maka tersisalah dia apa? Irmi. Apa? Irmi. Begitu pula dengan tarbo. Dibuang itu huruf mudhara'ah, diganti dengan apa? Alif. Maka jadilah dia apa? Naam, perhatikan, irbo. Naam, irbo. Karena di sini kita dapati ada alif, di mana alif itu adalah huruf illat, alif layyinah atau alif maksurah, maka tersisalah dia apa? Seperti ini. Naam, irbo. Naam, irbo. Nah, bentuk-bentuk ud'u, irmi, irba itu adalah bentuk fi'lul amr, dan semua fi'lul amr itu adalah mabni, dan dia masuk ke dalam tanda mabni fi'il amr yang terakhir. Apa tadi? Mabniun ala hadzfil akhir. Kapan fi'il amr itu tandai dengan mabniun ala hadzfil akhir? Bila dia fi'il yang terkontaminasi dengan huruf apa? Illah, dengan huruf penyakit. Huruf illat itu ada 3, ada alif, ada wawu, dan ada ya. Semoga penjelasan tentang fi'il-fi'il yang mabni ini dan tanda-tandanya bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang al-lughah al-arabiyah, wabil khusus yaitu kaidah ilmu nahwu dan juga pembahasan ilmu sharaf. Semoga antum dan antunna, kita semua diberikan kesabaran, keistiqomahan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam mempelajari salah satunya ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi hamba-hambanya yang memahami, yang mengerti tentang agamanya dengan baik dan benar, dan dijadikan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita ini ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.